Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, berjumpa lagi dengan Kak Erna di video pembelajaran Whiteboard Animation. Pada video kali ini, kita akan belajar bersama KD 3.10, yaitu menganalisis hubungan antara struktur jaringan penyusun organ pada sistem koordinasi, saraf, hormon, dan alat indera dalam kaitannya dengan mekanisme koordinasi dan regulasi. Namun kali ini kita akan mempelajari terlebih dahulu tentang sistem saraf. Sebelum kita masuk ke materi, kalian pernah nggak sih mengalami kejadian seperti ini? Ya, tidak sengaja menyentuh benda panas. Tangan kalian pasti akan langsung bereaksi menjauh dari sumber panas itu kan? Reaksi tersebut tidak diperintahkan oleh otak, melainkan sumsum tulang belakang, dan disebut sebagai gerak refleks. Untuk lebih jelasnya, akan sama-sama kita bahas dalam materi sistem saraf berikut ini. Sebelum kita mempelajari tentang sistem saraf, kalian perlu mengetahui dulu pengertian dari sistem saraf. Sistem saraf merupakan sistem koordinasi yang bertugas mengendalikan seluruh aktivitas tubuh. Cara kerja sistem saraf adalah dengan menerima dan meneruskan rangsang ke pusat syaraf, misalnya otak ataupun sumsum tulang belakang. Selanjutnya adalah bagian-bagian sistem saraf. Sistem saraf terdiri dari beberapa bagian, yaitu neuron atau sel saraf, neuroglia, dan sinapsis. Neuron adalah unit terkecil dan fungsional yang membentuk sistem saraf. Neuron memiliki panjang 39 inci dan berfungsi untuk menghantarkan rangsangan dari reseptor ke pusat saraf, serta menghantarkan rangsangan dari pusat saraf ke otot dan kelenjar. Adapun struktur neuron yang harus kalian ketahui yaitu badan sel saraf atau perikarion. Di dalam badan sel saraf terdapat inti sel saraf atau nukleus yang berfungsi mengendalikan seluruh aktivitas neuron. Selain itu, fungsi dari badan sel saraf adalah menerima rangsang dari dendrit ke akson. Dendrit merupakan bagian neuron yang ukurannya pendek dan bercabang-cabang. Dendrit berfungsi untuk menerima impuls dan meneruskannya ke badan sel saraf. Akson adalah bagian neuron yang ukurannya panjang dan memiliki cabang tunggal. Bagian ujung terdapat suatu kantong yang berisi neurotransmitter. Nah, neurotransmitter inilah yang nantinya akan menyampaikan impuls syaraf ke bagian sinapsis. Selebung mielin adalah pelindung akson yang berisi lemak berwarna putih kekuningan dan bersegmen. Selebung mielin disusun oleh suatu sel yang disebut sel Schwann. Bagian akson yang tidak ditutupi oleh mielin disebut nodus Ranvier. Berdasarkan fungsinya, neuron dibagi menjadi 3, yaitu neuron sensorik, motorik, dan konektor. Neuron sensorik adalah neuron yang berfungsi menghantarkan impuls dari reseptor ke pusat syaraf, yaitu otak dan sumsum tulang belakang. Neuron motorik adalah neuron yang berfungsi untuk mengantarkan impuls dari pusat syaraf ke efektor atau otot dan kelenjar. Neuron konektor adalah penghubung antara neuron sensorik dan motorik. Kalian ingat kata-kata ini ya, nenek suka motor kakek. Neuron sensorik, motorik, dan konektor. Berdasarkan juluran sitoplasmanya, neuron dibagi menjadi 3, yaitu pseudounipolar, bipolar, dan multipolar. Neuron pseudounipolar sebelumnya disebut juga sebagai neuron unipolar. Pseudounipolar merupakan neuron unipolar sejati yang meluas dari tubuh sel. Akan tetapi, akson terbagi menjadi 2 cabang atau struktur yang berbeda. Neuron bipolar. Neuron bipolar merupakan neuron yang memiliki 2 juluran sitoplasma pada badan selnya. Neuron multipolar. 99% neuron pada tubuh manusia merupakan neuron multipolar. Neuron multipolar memiliki 1 akson dengan banyak cabang dendrit. Bagian sistem saraf yang selanjutnya adalah neuroglia. Neuroglia atau biasa disebut sel glia merupakan penunjang susunan saraf pusat yang berfungsi sebagai jaringan ikat.
Neuroglia ini terdiri dari beberapa jenis sel, yaitu astrosit yang berbentuk seperti bintang dan berfungsi sebagai penyatu neuron. Oligodendrosit yang berbentuk seperti astrosit namun dengan badan sel lebih kecil dan berfungsi membentuk selubung mielin. Mikroglia yang bersifat fagosit dan sel ependima berupa sel epitelium yang melapisi cerebral dan medula spinalis. Untuk memudahkan kalian mengingat, ingat singkatan ini ya. Soma, sel ependima, oligodendrosit, mikroglia, dan astrosit. Bagian sistem saraf yang selanjutnya adalah sinapsis. Sinapsis adalah penghubung antar neuron. Artinya, sinapsis memiliki titik temu antara ujung akson suatu neuron dan dendrit dari neuron lain. Pada celah sinapsis inilah terkandung suatu substansi kimia yang disebut neurotransmitter. Neurotransmitter terdiri dari beberapa macam, yaitu asetilkolin, epinefrin, norepinefrin, dopamin, serotonin, dan asam gamma aminobutirat. Selanjutnya, kita akan mempelajari mekanisme penghantaran impuls. Impuls adalah rangsangan yang berupa aliran listrik dan merambat pada serabut syaraf. Penghantaran impuls terjadi secara konduksi yang melibatkan pompa ion Na+ dan K+. Mekanisme penghantaran impuls terjadi melalui 3 tahap, yaitu tahap polarisasi, tahap dipolarisasi, dan tahap repolarisasi. Pada tahap polarisasi atau istirahat, neuron tidak menghantarkan impuls, sehingga saluran ion Na+ dan K+ tertutup dan bagian luar membran bermuatan positif, sedangkan bagian dalamnya bermuatan negatif. Pada tahap dipolarisasi, neuron sedang dilalui oleh impuls. Keadaan neuron pada tahap ini yaitu, yang pertama, saluran ion Na+ terbuka. Akibatnya, ion Na+ masuk ke dalam sel. Yang kedua, muatan listrik mengalami perubahan di mana bagian luar bermuatan negatif dan bagian dalamnya bermuatan positif. Tahap terakhir adalah tahap repolarisasi. Tahap repolarisasi terjadi ketika neuron sudah dilalui impuls. Hal ini mengakibatkan saluran Na+ tertutup dan tidak aktif. Sementara itu, saluran K+ terbuka sehingga ion K+ akan keluar. Sistem saraf manusia dibagi menjadi 2, yaitu sistem saraf pusat dan sistem saraf tepi. Sistem saraf pusat terdiri atas otak dan sumsum tulang belakang. Otak. Struktur otak terdiri atas substansi grisea yang berwarna abu-abu dan substansi alba yang berwarna putih. Bagian-bagian otak yaitu otak besar atau cerebrum, talamus, hipotalamus, kelenjar pituitari yang merupakan bagian dari diencephalon, otak tengah, otak kecil, pons farolli, dan medula oblongata yang merupakan bagian dari batang otak. Otak besar atau cerebrum. Otak besar berfungsi dalam mengatur kepandaian, ingatan, kesadaran, pertimbangan, dan gerakan yang disadari. Otak besar terdiri atas 4 lobus, yaitu lobus frontal, lobus temporal, lobus parietal, dan lobus occipitalis. Lobus frontal berperan dalam penalaran, keterampilan motorik, kognisi, serta bahasa dan ekspresi. Lobus temporal berperan sebagai pusat pendengaran serta emosi dan belajar. Lobus parietal berperan dalam pengaturan suhu tubuh, rasa, tekanan, sentuhan, dan rasa sakit. Lobus occipitalis berperan dalam rangsangan visual, penafsiran, dan informasi. Otak depan atau diencephalon. Otak depan terdiri atas talamus dan hipotalamus. Hipotalamus berperan dalam mengatur suhu tubuh, rasa lapar, dan rasa haus. Sementara talamus berperan dalam pengaturan perasaan dan gerakan. Otak tengah atau mesencephalon. Otak tengah berfungsi dalam mengatur gerak refleks mata dan mengontrol pendengaran. Otak kecil atau cerebellum.
Otak kecil terletak di bawah bagian posterior otak besar dan berfungsi mengatur keseimbangan gerak, koordinasi, dan posisi tubuh. Pons Paroli. Pons Paroli berfungsi dalam menghantarkan impuls otot-otot bagian kiri dan kanan tubuh, serta menghubungkan otak besar dengan otak kecil. Medula oblongata. Medula oblongata merupakan penghubung otak dengan sumsum tulang belakang. Medula oblongata berfungsi dalam mengatur denyut jantung, mengatur pelebaran dan penyempitan pembuluh darah, mengatur gerak alat pencernaan, mengatur sekresi kelenjar, mengatur bersin, sendawa, batuk, dan muntah, serta mengatur alat pernapasan. Sumsum tulang belakang. Sama seperti otak, sumsum tulang belakang atau medula spinalis juga terdiri atas substansi alba dan substansi grisea. Bagian-bagian medula spinalis yaitu saraf spinal, bagian tepi, bagian dalam, kanal pusat, sayap dorsal, dan sayap ventral. Sumsum tulang belakang memiliki fungsi sebagai berikut. Menghantarkan impuls sensorik dari reseptor ke otak, sebagai pusat gerak refleks, penghantar impuls motorik dari otak ke efektor, dan sebagai sistem saraf tepi. Selanjutnya adalah sistem saraf tepi. Sistem saraf tepi dibagi berdasarkan letaknya dan berdasarkan fungsinya. Berdasarkan letaknya, sistem saraf tepi terdiri atas 12 pasang saraf kranial dan 31 pasang saraf spinal. Saraf kranial berasal dari otak dan saraf spinal berasal dari sumsum tulang belakang. Sementara itu, berdasarkan fungsinya, sistem saraf tepi terdiri atas sistem saraf somatis dan sistem saraf otonom. Sistem saraf tepi berdasarkan letaknya terdiri atas 12 pasang saraf kranial dan 31 pasang saraf spinal yang terdiri dari 8 pasang saraf leher, 12 pasang saraf punggung, 5 pasang saraf pinggang, 8 pasang saraf pinggul, dan sepasang saraf ekor. Sistem saraf tepi berdasarkan fungsinya dibagi menjadi sistem saraf somatis dan sistem saraf otonom. Saraf somatis berfungsi mengatur gerakan yang disadari, contohnya berjalan. Berdasarkan arah impulsnya, saraf somatis dibagi menjadi sistem saraf aferen yang membawa impuls dari efektor ke pusat saraf, dan sistem saraf eferen yang membawa impuls dari pusat saraf ke efektor. Sementara itu, sistem saraf otonom berfungsi mengatur organ yang bekerja secara otomatis, contohnya otot polos, otot jantung, pembuluh darah, dan kelenjar. Saraf otonom terdiri atas saraf simpatik dan saraf parasimpatik, di mana keduanya bekerja secara berlawanan. Berikut merupakan cara kerja saraf simpatik dan parasimpatik yang bekerja secara berlawanan. Penghantaran impuls menghasilkan dua jenis gerak, yaitu gerak biasa dan gerak refleks. Mekanisme gerak biasa atau gerak sadar yaitu impuls akan diterima oleh reseptor, kemudian diteruskan ke saraf sensorik. Saraf sensorik akan meneruskannya ke otak dan diproses oleh otak. Setelah itu, impuls diteruskan ke saraf motorik hingga ke efektor dan terjadilah gerak sadar. Sementara, mekanisme gerak refleks atau gerak tak sadar yaitu impuls diterima oleh reseptor, kemudian diteruskan ke saraf sensorik dan diterima oleh sumsum tulang belakang. Kemudian, impuls diteruskan ke saraf motorik hingga ke efektor dan terjadilah gerak refleks. Selanjutnya adalah beberapa contoh gangguan yang dapat terjadi pada sistem saraf. Yang pertama, meningitis. Meningitis merupakan radang selaput otak dan sumsum tulang belakang yang biasanya disebabkan oleh infeksi virus, akan tetapi juga bisa disebabkan oleh bakteri dan jamur. Yang kedua, multiple sclerosis merupakan suatu gangguan saraf di mana sistem kekebalan tubuh menyerang lapisan lemak yang melindungi serabut saraf atau mielin, hingga menimbulkan gejala hilangnya penglihatan, nyeri, dan gangguan koordinasi.
Yang ketiga, epilepsi. Epilepsi adalah gangguan pada sistem saraf pusat akibat pola aktivitas listrik yang berlebihan di otak. Epilepsi dapat terjadi karena kelainan genetik atau cedera otak seperti trauma atau stroke. Yang keempat, Alzheimer. Alzheimer merupakan penyakit progresif yang ditandai dengan penurunan daya ingat, kemampuan berpikir, serta perubahan perilaku keseharian. Yang kelima, amnesia. Amnesia merupakan sebuah gangguan yang menyebabkan penderitanya kehilangan ingatan. Penyebab amnesia umumnya adalah cedera otak akibat kecelakaan. Yang keenam, ataksia. Ataksia adalah gangguan yang menyerang otak kecil sehingga menyebabkan gangguan keseimbangan dan koordinasi. Oke teman-teman, itulah tadi pembahasan kita mengenai sistem saraf yang meliputi pengertian sistem saraf, bagian-bagian sistem saraf, mekanisme penghantaran impuls, sistem saraf pusat, sistem saraf tepi, gerak sadar dan gerak refleks, serta gangguan sistem saraf. Sekian pembahasan kita kali ini, sampai jumpa di video selanjutnya. Jangan lupa terus belajar ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.